jadi pramuka ya bersama Ibu Atalia. Bayangkan saja, saya lihat muka Cik Eko itu gimana tertawanya, tetapi dipaksa oleh Abah saya harus bermain acting dengan beliau. Dan ternyata dengan kesabaran Abah, alhamdulillah terlaksana juga. Dan di samping Abah ini sosok istri yang bisa memperkenalkan Abah, ya. Pawang hujan juga, ya. Karena beberapa minggu yang lalu sudah dilaksanakan 30 film di Bandung, ya. Saya jujur saja dikatakan terinspirasi dengan kesabaran Abah, ya. Jadi yang jomblo-jomblo jangan merasa minder ya. Kalau disampaikan oleh Ustaz Tuhan yang namanya Abu dan Abah itu romantis. Saya bersaksi kalau memang Abu dan Abah itu memang aslinya romantis. Abah dikatakan anak sahabat di saat talent-talent yang lambat datang, namunlah tampil sebagai orang yang mengademkan, ya. Jujur saya katakan, justru saya kok kesel. Apa? Gimana itu talent-talent itu bisa datang, bisa telat datang? Nah di sini kita bisa berbagi dengan Abah sebagai mukadimah, dan yang nanti juga ada sesi tanya jawab. Dan nanti setelah mukadimah dari Abah nanti ada dari Abu menyampaikan. Abu ini sebagai rekannya Umi Bibi, ya. Mudah-mudahan Umi Bibi berarti lebih sakit ya. Melalui Abu ya, Abu ya. Jadi Abu, maka Abah langsung. Baik, very first kata siapa? A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni rekan-rekan sekalian yang berbahagia, yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada atas rahmatnya dan karunia-Nya kita semua bisa berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan semoga syafaatnya sampai kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati seluruh jajaran pengurus dari Skyward sekarang, mudah-mudahan dalam keadaan sehat, sukses, kompak, serta seluruh karyawan dan pegawainya di sini semua, ya. Senang sekali kami bisa berada di sini untuk bersilaturahim, itu yang paling utama. Dan sebelumnya mari kita sama-sama beristighfar. Kita lapangkan dulu hati kita, pikiran kita, bermunajat dan bermusyawarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah bisa memberikan rahmat di bulan yang memang kemewahan ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu mari kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifatiha wa nubil absari wa dinaiha wa
sholli wa sallim. Sekarang aku semua yang dirahmati Allah, tentu saja di bulan yang penuh ampunan ini banyak sekali pahala-pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya dengan mengucapkan subhanallah, bertasbih, maka Allah akan ganjar 1000 kali lipat dibanding dari bulan-bulan biasa. Masya Allah. Kemudian Allah juga menjanjikan bahwa berpuasa itu adalah aku yang akan mengganjarnya kata Allah. Karena itu untukku dan hamba-hambaku telah menahan syahwat, menahan haus dan menahan lapar demi aku kata Allah. Maka puasa adalah urusanku. Allah yang akan langsung mengganjarnya. Kemudian apa saja sih yang terjadi? Peristiwa apa saja yang terjadi selama bulan Ramadan? Yaitu diantaranya adalah yang pertama nuzulul Quran. Nah, pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Nuzulul Quran itu disebutkan ditandai dengan turunnya wahyu yang pertama yang diterima oleh Rasulullah SAW, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 juga syahrul Ramadan alladzi anzal bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Itu pada 17 Ramadan tahun 610 Masehi. Kemudian yang kedua adalah peristiwa apa lagi? Naik tahu nggak? Meninggalnya Ruqayyah. Ruqayyah itu adalah putri dari Rasulullah SAW yang menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW, yaitu Utsman bin Affan. Meninggal pada usia 22 tahun pada saat perang Badar berlangsung. Saja yang ketiga adalah peristiwa yang terjadi perang Badar. Itu perang yang pertama kali dilakukan oleh kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy yang dimenangkan oleh kaum muslimin meskipun banyak sekali syuhada yang gugur. Kemudian bapaknya Ummul Mukminin kita yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Kemudian meninggalnya juga Siti Aisyah, istri tercinta dari Rasulullah SAW. Banyak sekali terjadi di bulan Ramadan. Itu artinya memaknai bahwa kita harus mempunyai jiwa ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah. Gitu, ya. Yang pertama dan yang paling mendasar adalah setiap melakukan aktivitas kita selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah berfirman, barang siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, maka akan diganjar 10 kali kebaikan. Nah, dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim terdapat 19 huruf Al-Quran. Artinya dikali 10, 190 kali kebaikan. Dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim saja. Bagaimana kalau kita setiap harinya melakukan ayat suci Al-Quran? Tadarus. Ya, setiap melakukan aktivitas Bismillahirrahmanirrahim diawali dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, semoga kita dirahmati Allah. Amin. Usaha dalam sedayana. Jangan pegang-pegang ya, bentar lagi buka. Pasti nggak lucu. Baik, mungkin dari saya sementara itu tidak buka ya. Silakan abang dan disampaikan. Sudah ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dari PGT hujan jadi kirain sedikit tentang Ramadan tadi sudah disampaikan oleh Abu Rani. Memang kita bertugas Abu Rani bagian pertama. Tadi saya dipesan di dalam saya harus menceritakan tentang beberapa hal terkait Ramadan, terutama soal pertemuan ini, kenapa saya menjadi pejabat dan hal lainnya. Bingung saya ceritanya, sebetulnya saya pengen cerita dari sejak saya waktu TK sih. Oke,
Dari TK aja saya banyak kejadian Pak. Waktu TK itu saya terkena karena pada saat pipis kejepit gitu ya. Itu rame satu cerita sih, rame itu. Heboh karena pas pipis kejepit nangis diangkat ke rumah. SD juga terkena karena waktu itu saya lagi malu-malu. Saya tuh pemalu waktu SD Pak, kalau ngobrol tuh selalu diem. Suatu saat diajak ngobrol, ada yang cantik kan di situ ngobrol. Masih cantik ini cerita agak lucu. Saya lagi bilang, saya ketawa tapi ditahan dulu. Itu kejadiannya apa? SD. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus diceritakan. Nah, kalau cerita yang lainnya yang prima, saya ingat almarhum bapak saya, salah satu pelajaran dari almarhum bapak saya. Jadi bapak saya itu meninggal di rumah sakit di Bandung. Waktu itu jadi beliau sakit, dia bisa tidur kalau misalnya saya begini. Nah, ayah saya tidur di sini, jadi saya harus begini. Jadi kalau saya ketiduran, ayah saya bangun, terus saya begitu. Sampai satu saat saya nggak bisa bayar uang rumah sakit, saya muter duit, muter. Akhirnya saya dapat uang kurang lebih berapa ratus ribu. Saya bilang, Pak, saya dapat cuma dikit Pak, nggak apa-apa. Karena ayah saya pernah ngajarin, uang 1 juta tidak lebih baik dibandingkan uang 100 ribu. Kalau apa? Kalau uang 1 juta itu hasil minta-minta atau hasil bohong, apalagi mendingan uang 100 ribu selama itu hasil keringat sendiri. Berarti ketika kamu bekerja keras dapat upah 100 ribu, kamu sudah bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah mengampuni kamu akal, tenaga, pikiran dan segala macam, kamu mengamalkan hasil itu. Itu yang saya katakan. Sampai akhirnya ya udah saya dapat ekspor sekian. Sudah lama kemudian saya meninggal. Tapi inilah ada ilmu yang ditanamkan kepada saya dari orang tua bahwa jangan pernah menerima uang di masyarakat sebelum kita bekerja. Apapun pekerjaannya selama halal, itu yang harus dilakukan. Nah, inilah yang menjadi catatan buat saya ketika saya menjadi wakil bupati di Garut. Alhamdulillah, duit segini-segini, luar biasa Pak, pokoknya banyak banget. Tapi sama Allah dikirim orang. Ada namanya Sekri sekretaris pribadi. Bukan Trisek ya, Sekri. Sekri saya. Jangan dibalik ya Pak, bahaya. Sekri saya bilang, jadi saya dari bank aja banyak Pak, segini begitu. Bukan Bu, dari ini. Dari bank ini, jadi dari bank, jadi bank C, jadi bank B, gitu ya. Ada C, ada B, ada F, waktu BCF, waktu BCF. Saya tanya, ini benar nggak? Biasanya diambil Pak, nah ini boleh nggak? Biasanya diambil Pak, nah ini boleh nggak? Akhirnya saya pun bilang sebetulnya tidak boleh Pak. Nah, Allah yang menginginkan saya pun yang menginginkan saya dalam banyak hal. Akhirnya saya kata saya balikin lagi. Saya dapat kalau rapat dapat uang Pak. Kan ada uang rapat Pak ya, uang rapat. Saya pun lagi bilang Pak, maaf uang rapat itu halal. Tapi problemnya ini pengambilan undangannya dari tunjangan PNS. Sementara kalau Kapolres dan dia dapat duit nggak apa-apa, karena dia masuk ASN. Sementara kalau Bapak jabatan politis nggak boleh menerima, bukan PNS. Nah kebanyakan pejabat dijebak begitu ternyata. Jadi saya tahu tuh, oh gitu Bu, nggak boleh. Kita dijebak, setelah sekian lama baru diingetin. Setelah habis, akhirnya nanti si pejabat ini akan mudah terkondisikan. Jadi ternyata pola-pola tanda kutip banyak yang seperti itu. Alhamdulillah Allah mengirim ekor untuk menyelamatkan saya. Jadi di Garut itu saya banyak keajaiban Pak. Termasuk di Garut banyak preman Pak. Premannya kok bisa naik-naik. Garang Pak. Naik aja ke proyek CK Pak. Turun langsung. Kok bisa naik ke proyek Pak, bisa nah kayak gitu. Nah, alhamdulillah Allah yang mengirimkan tiba-tiba ada jagoan terkenal di Garut namanya orang paling ditakuti Pak. Paling ditakuti, ada preman-preman banyak, orang lewat sendiri itu kabur. Saya nggak pernah ketemu tuh orang. Pas ketemu, karena istri saya ada acara di luar rumput, terus ada yang berantem, saya paling nakal untuk lari, saya tembus, saya pisahin, ternyata yang berantem itu otak. Otak tiba-tiba baca kaki, habis itu Aura Yusuf, baca kaki, tapi tadi masih orang saya. Dari situ saya selamat secara preman. Ada lagi satu preman di Gunung Butur. Jadi dulu Bupati Garut sempat jatuh Pak.
karena diserang sama 50 truk. Yang turun itu namanya Pak Agus, tukang galian preman Pak Agus. Ngamuk sama saya, Pak, ajak berantem. Saya bilang nggak apa-apa, nggak usah 50, kalau saya 100 sudah saya siap, karena nanti cuma sekali, insya Allah sakit saya siap hadapin. Daripada saya benar, wah panas Pak. Tiba-tiba anaknya fungsi dan fungsi sama adik saya nikah jadi besok, Pak. Alhamdulillah terus sudah main. Banyak lagi Pak. Dari situ saya percaya betul bahwa Allah tidak akan diam untuk kita. Termasuk Bapak Gubernur temannya Pak Asep. Pak Gubernur bilang, jadi ketika saya presentasi, Pak Gubernur dan Profesor Denny Juanda pernah bilang, wah ini Pak Dewa dulu cerita bahwa saya minta yang bikin konsep pembangunan ini tolong dibawa ke Provinsi Jawa Barat. Tidak bisa Pak, sibuk. Emang kerja apa sih? Bagi dua deh orangnya, cuma satu orang Pak. Dia coba deh dirayu, tidak bisa Pak. Emang kerja apa deh? Dirayu, tapi saya sendiri bikin Pak. Saya bikin Bu. Padahal saya cuma bisa di SMA. Saya bisa di SMA dan saya di SMA pun nggak pintar, apalagi SD. Di SD saya paling kreatif Pak. Yang lain dapatnya warna hitam, saya banyak kerangnya Pak. Saking kreatif ya. Jadi saya bukan orang pintar. Tapi kenapa saya bisa bikin pemetaan penanggulangan kemiskinan? Saya bikin KDI, Kampung Rumah Indonesia, bagaimana meningkatkan terus menurunkan kemiskinan. Konsepnya seperti apa? Saya bikin Pak. Bahkan Pak Profesor Denny Juanda bikin pembangunan daerah selatan habis 1 miliar kurang 50 juta. Saya cuma 200.000 beli kopi doang. Saya bisa ngalahin yang 1 miliar itu. Dan bukan saya bilang, yang bilang. Pak Bupati bilang yang bikin pintar, tapi saya sebenarnya saya. Akhirnya saya jelaskan. Saya berpikir lagi bahwa ternyata Pak, para pejabat hari ini, bupati, wali kota dan segala macam, kalau mereka meraih kepemimpinan itu karena Allah, sebodoh apapun dia pada saat itu akan dipintarkan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah, ketika akan dibimbing oleh Allah, ketika dia betul-betul mencalon menjadi hamba Allah. Hari ini saya sering kali ada artis Walibo datang ke rumah pengen nyalon jadi bupati Purwakarta. Nggak jadi. Irwansyah datang ke rumah pengen nyalon dari bupati sekarang. Nggak jadi. Nggak jadi dalam nggak jadi nyalon. Kenapa? Karena saya sampaikan kalau mau mengabdi boleh. Kalau mau nyari duit mendingan dagang, mendingan kerja, menjadi karyawan, menjadi artis terserah. Tapi kalau mau mengabdi silakan jadi pemimpin. Dan jangan pernah berpikir untuk cari uang. Akhirnya bagaimana jadi orang saya jadi duit kan tadi menjawab itu. Dan ternyata di Indonesia yang kayaknya di bupati wali kota rata-rata jadi duit. Rata-rata menjadi ini yang jadi masalah di negara kita. Ketika kepemimpinan kehalifahan dikaitkan dengan uang, ini jadi masalah. Saya sedih Pak. Saya ketika mengundurkan diri, duit saya cuma tinggal 20 juta Bu. Rumah saya mau runtuh. Istri saya kalau mau ketemu waktu itu masih Ibu Ani Yudhoyono di Kamil Sarwani, istri saya harus nyewa mobil. Nyewa mobilnya juga bukan pintu yang bagus, jadi kalau buka pintu harus buka kaca dulu baru ketemu presiden atau istri presiden. Tapi kita jalani sampai anak saya nomor 1 nggak bisa sekolah Pak. Jadi ketika saya mengundurkan diri, saya nggak bisa nyekolahkan anak saya, duit saya tinggal 30 jutaan kurang lebih. Akhirnya istri saya jualan emas, jual emas di Garut sama Cina, ada orang Chinese kita nggak kenal, udah beli hijab, pergilah di mobil dikejar sama Cinanya, ibu ya gak ibu udah sana ya, tadi aku udah beli kan, nah ya udah saya punya aku kan ya, ya udah sekarang aku kasih ibunya ke bapak. Istri saya kami sudah hari-hari ke rumah terutama saya yang perhatian kita. Dari situ saya mulai balik lagi, mulai percaya diri lagi bahwa insya Allah keputusan saya mundur kemarin itu mudah-mudahan diizinkan Allah, walaupun saya tidak bisa menceritakan secara gamblang. Kenapa? Saya sangat cinta sama saya sangat cinta sama pekerjaan saya pada saat itu. Tapi pada saat itu saksinya Bapak Kapolda waktu itu di Wonogoro, saya bilang saya cinta sama kaum sarungan, saya cinta sama kiai, saya cinta sama Ustaz. Kalau saya nggak mundur, Bapak udah tahu bahwa beliau yang akan jatuh dan saya akan jadi kepala daerah. Tapi saya nggak mau karena saya artis. Saya ingin Ustaz yang lebih mulia yang lebih depan. Saya siap mundur. Kalau saya mundur, insya Allah dari itu kurang lebih bahasa saya bukan Bapak Kapolda. Dan
pohon-pohonnya pedih banget gitu. Pedih banget saya membayang saya sempat jualan Pak di Taman Geladika, saya jualan beras, jualan dodol. Teman-teman bilang, "Kang, masa pejabat jualan pinggir jalan ini?" Di pinggir jalan Pak, ya Pak. Nah gengsi, saya bilang saya gengsi awalnya, tapi dipikir gengsi lebih banyak daripada geng motor. Nah saya berulang hal ini kan, dan saya jalani. Alhamdulillah bisa jalan. Bahkan kalau kepala dinas perkebunan nonton saya, lihat saya perutnya gede, langsung WA dia, "Bapak, saya tahu duit Bapak tidak lebih duit saya lebih banyak daripada Bapak, tapi saya cemburu sama Bapak lebih bahagia dengan saya." Itu aja mulai gitu. Bahasa teh, Bapak cenah awak susu susu awak betul gitu Bang. Nah, artinya ini yang tadi saya ceritakan bahwa itu kurang lebih cerita di mana saya mundur. Tapi intinya bahwa selama kita berada di jalan yang benar, di jalan yang benar, apa sih yang harus kita takuti? Karena ada Allah. Tadi siang aja istri saya stres. Awalnya, alhamdulillah kalau mau rezeki saya mau umroh temenin membantu ibu dan yang lain-lain. Tiba-tiba rumah pembantu ambruk di Garut. Akhirnya itu adalah pilihan, mama mau umroh untuk kesian kalinya atau mau bantu rumah pembantu yang ambruk yang baru terjadi saat ini. Hidup itu akan selalu seperti itu, ada pilihan. Dan tinggal bagaimana kita memilihnya. Tapi kita harus yakini bahwa apapun keputusan kita ambil itu pasti yang terbaik untuk kita. Saya dulu pernah tinggal sama orang yang rumah paman saya itu Brigjen, yang jagain rumah paman saya itu Kopassus, gantian siang segala. Tapi saya suka bilang, kayaknya nggak suka bahagia, kenapa gitu, bonus stres mulu gitu kan. Saya lihat saya suka bercanda begitu, sampai saya pernah ditampar sama beliau, ditampar saya, karena bakal maju sampai begitu. Saya ingat banget. Nah saya ketemu sama pedagang rokok Pak, istrinya satu, anaknya dua. Saya selesai sekali, jadi bilang, bisa banyak berayam gitu ya. Ini anaknya dua, saya tuh waktu itu masih bujangan. Saya gajian di Wendy's Burger, saya gajian 90.000, cleaning service 30.000, 1.000 satu hari. Jadi di kotor sih. Mana mau saya jalan Pak? Jadi kalau begini kok, apa ini? Masih kotor, masih ya? Kayak gitu Pak. Kadang-kadang Pak sengaja ya kasih upil gitu. Apa ini? Oh iya Pak. Soalnya ini yang itu Pak, tapi bukan teman saya. Nah, gaji saya 130.000, saya ngeluh di depan halte Bandung, saya ngeluh naik 110.000 sudah gitu kan. Tiba-tiba tukang rokok yang punya, saya punya kan, ada tukang rokok punya istri satu, anak dua, dia langsung nyuruh saya, "Ki, dapat satu sih, dapat aja, kok satu." Ada jambor rokok kecil, saya tungguin, dia lari, dalam kemudian dia balik lagi, agak kasar sedikit, dia bawa 500 perak. Anjing itu berlaku bukan di sekolah. Anjing gopek. Nggak tahu kenapa saya sampai pulang ke rumah keinget wajah si bapak itu. Bukan suka, bukan hasil kan saya laki-laki kan masih hasil. Kebayang terus Pak, kebayangnya kenapa? Saya bujangan pegang uang 120.000. No, dia punya anak dua istri satu, pegang 500 perak, bahagia. Mikir kok ini ada yang salah. Ternyata bahagia itu tidak muncul dari berapa besar uang yang kita miliki, tapi berapa besar rasa syukur kita atas apa yang kita miliki. Itu yang paling penting. Pasti bete kan lagi kerja Bu, karena sama saya juga di syuting banyak masalah tadi. Kesal banget. Lagi kerja kan tiba-tiba bos gawe, kesal banget. Lagi urusan rumah gimana? Tapi asli deh percaya. Lebih kesel lagi kita nungguin pekerjaan atau panggil pekerjaan atau alias nganggur, lebih kesel lagi begitu. Maka syukuri aja, saya di lokasi syuting begitu. Syuting itu nggak pernah ada masalah Pak, ada aja masalah. Itulah inilah itu segalanya. Cuma saya kasih semangat betul saya. Memang syuting itu menyebalkan, tapi lebih menyebalkan lagi kita nganggur nungguin poingan syuting. Pak, punten Gitu. saya sebagai saksi ya bersama saya melihat begitu abang menaik talent muda ya. Kebetulan di tempat saya tuh hampir 10% anak berkebutuhan khusus. Jujur, kalau saya kan merasa bahwa saya adalah orang normal.
kebetulan di pesantren saya itu ada sosok Rafael ya. Itu anaknya itu berhubungan dengan Yesus. Tapi oleh Kang Diki, suatu saat ya kalimat dalam bahasa suci itu bocor ya. Tapi oleh beliau diberdayakan sehingga masuk dalam satu figuran. Itu yang bikin saya subhanallah, ini ilmu dari mana Kang Diki mendapatkan ilmu itu? Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat dari beliau adalah sabar. Yang ketiga adalah status dia sepengetahuan saya betul dari pertama penyanyi, kedua artis. Ternyata ada dua status yang di luar dugaan saya, yaitu adalah sutradara dan pemain film sudah jelas ya. Nah, saya pengen tahu dari Abah ini dari mana sebenarnya Bang yang dimiliki Abah itu? Apa memang belajar atau bagaimana? Sehingga menurut saya begitu ada masalah dengan kru itu bukan diomelin. Kalau maaf saya tahu ya namanya sutradara tentu kalian saat syuting seperti apa. Begitu Abang menemukan kru yang salah di adegan terakhir ya, di set terakhir, lupa si kru itu tidak merekam suara. Abang marah nggak? Usah. Lain kali jangan seperti itu ya. Saya harus mengulang kembali syuting kepada kru yang lain yang sudah pulang. Apa tidak marah? Nah, seperti itu. Apa ada ilmunya atau gimana? Ya, sebetulnya marah itu kenapa Allah ciptakan marah ya memang kalau menurut saya ya secara pribadi ya boleh marah, karena kadang-kadang kalau nggak marah juga anak malah itu berdekuk. Kalau nggak marah juga anak kita malah itu bisa duitnya. Marah itu perlu yang penting kan kita bisa mengendalikan amarah. Itu yang paling utama. Bagaimana cara kita marah yang islami, marah dalam artian tidak mengeluarkan kata-kata kasar, marah yang tidak mengikuti hawa nafsu, tidak sampai pecah-pecah, sampai nonjok, sampai melakukan hal tersebut. Tapi marah dalam artian memberikan pandangan, mendidik atau memberikan efek jerak, tentunya harus. Marah bisa diartikan sebagai daripada hukuman. Sama kalau saya koruptor dan dihukum terus kayak begini, kayak begini, ya terus saja banyak gitu kan. Akhirnya ya harus ada efek jerak yang harus dilakukan. Nah, efek jerak atau hukuman ini adalah marah dalam keluarga itu adalah marah. Saya harus bawa istri kalau salah. Begitu pun sebaliknya dengan caranya masing-masing. Bedanya marah suami ke istri, marah istri ke suami, marah anak ke orang tua itu pasti akan beda. Seperti itu. Nah, dari mana ilmunya? Kalau menurut saya percaya itu ilmunya dari orang tua. Jadi harapan saya setelah saya istri, mudah-mudahan kami bisa menjadi orang tua yang bisa mewariskan kebaikan-kebaikan. Saya bisa jadi sutradara, saya penulis juga, saya pencipta lagu juga, di musik studio, saya produser juga, saya seperti pejabat dan segala macam. Saya juga nggak tahu cuma urusan SMA. Terus dari mana? Dari doa orang tua. Ketika orang tua mendoakan kita akan memudahkan Allah untuk melakukan hal. Maka cita-cita kami berdua adalah mudah-mudahan kami berdua bisa menjadi orang tua yang bisa mewariskan kebaikan-kebaikan agar anak-anak kami bisa jadi orang yang baik. Itu Abah satu lagi ya. Abah sosok artis yang memang mudah terkenal ya. Saya melihat ketika guru saya karena Ahmad Heriawan datang ke pesantren sebegitu hormatnya. Sebetulnya saya melihat sisi Kang Ahmad di hadapan Allah seperti apa sih? Apakah ada kisah dulunya bagaimana sehingga begitu tawadhunya Abah terhadap beliau? Yang katakanlah Kang Ahmad ini adalah seorang gubernur, katakan beliau juga seorang ulama, ya. Mungkin pandangan akan Abah sebagai artis ya terhadap ulama seperti apa? Begitu tawadhunya Abah terhadap beliau. Jadi kalau untuk Kang Aher sendiri, beliau memang satu-satunya yang menahan saya untuk mundur pada saat itu. Satu-satunya kalau karena kebetulan mungkin ibu-ibu belum tahu, terutama bapak-bapak juga. Saya ini bukan orang partai Pak. Jadi saya mencalonkan diri dari independen non partai. Jadi saya nggak ada urusannya sama partai, bahkan di daerah cenderung jadi musuhnya mereka. Ya makanya ketika ada yang membela saya di situ Pak Aher dari partai, saya heran juga kok ada partai dalam satu. Kalau bicara hormat ulama memang zaman saya sendiri yang mengeluarkan bahwa saya meminta ulama tidak ada yang datang ke
Pemda. Jadi kalau ulama yang mau ketemu cukup telepon, kami yang datang. Kenapa? Karena ulama harus lebih tinggi dibanding Umaru. Makanya saya pernah kursus orang ustadz yang mencium tangan menteri, saya bilang tangan menteri tangan bau, saya gituin. Saya depan dia langsung ngomong aja gitu kan. Banyak kan ngomong, saya gituin. Saya kesel ya karena saya nggak rela ulama harus nyium tangan menteri, nggak kembali menteri harus tangan ulama. Saya marah di ATP itu sendiri. Kenapa? Karena di mana-mana ulama itu sedikit tinggi dibanding Umaru. Dulu ada Raden Patah, ada para wali. Raden Patah aja tetap aja dia di bawahnya. Jadi ulama hari ini, makanya ketika saya sedih ketika ada ulama blok A, blok B, blok C. Padahal ulama adalah milik umat, ulama adalah milik kita semua. Itu yang utama. Saya yakin Indonesia akan damai kalau ulama sudah menjadi milik umat seluruh. Allahu Akbar. Hari ini seperti menjadi bincang karena ada gap-gapan, dan itu membuat bahagia orang-orang seperti saya dulu, birokrat. Iya Pak, karena mudah untuk mengalihkan isu dan segala macam. Maka saya dulu sempat datangi ulama-ulama, Pak, bagaimana bersatulah, jangan hanya jangan sampai dia berdoa oleh mereka ini. Karena mereka senang Pak. Semakin banyak masalah, semakin kabur hukum untuk mencari. Dengan masalah ini aja yang dimunculin, masalah dia, uang merupakan duit, dan itu banyak Pak. Dan saya saksinya karena saya pengawas keuangan. Cara nyolong itu gampang banget Pak. Gampang minta ampun deh. Saya misalnya ini, saya dari sini mau ke ruangan tadi naik mobil, itu buat buah-buahan berapa Pak? 2 juta Pak. Buat buah-buahan aja 2 juta Bu anggarannya. Saya tinggal beli 50.000, 1.950.000 saya masukin. Coba. Sehari itu saya jawab berapa kalau saya mau. Tapi ketika saya nggak nyolong, saya jadi musuh bersama. Saya nggak beli mobil ketika jadi pejabat, pakai mobil Innova punya hadis penyedang. Karena sekarang masih Innova juga nggak berubah dari Innova jadi Irani, Iris, tidak, beda itu ya. Kalau sebagai asistennya apa? Ada kisah terjadi dengan mobil itu dengan saya. Cukup kita berdua ya. Iya. Selanjutnya mobilnya didorong, tapi tidak dirahasiakan. masih mogok segala macam, dan kita juga ini softnya masih baru. Nah, sebenarnya gampang Pak, cara nyolong itu sampai saya tahu. Jadi orang BPK itu sampai saya ceritain cara nyolong itu gampang, dari sini, dari sini. Saya tahu caranya. Saya tahu sampai orang BPK itu nangis Pak. Saya bilang cek Bapak, kok Bapak nggak punya apa-apa? Kok jangan nangis gara-gara saya punya apa-apa? Bapak harus nangis dari orang yang punya apa-apa tapi nggak jelas dari mana sumbernya. Saya bersyukur kok masih hidup miskin, karena saya yakin saya bisa dapetin lagi. Dan benar alhamdulillah Allah berikan kemudahan saya. Akhirnya saya jadi produser, saya saudara dan segala macam sampai hari ini. Alhamdulillah saya masih bisa bertahan berkat doa semuanya juga, doa orang tua. Gitu. Satu pertanyaan buat Ambu. Kaki Diki itu waktu jadi wakil bupati Garut itu kalau sakit tetap di kamar. Saya bertanya nih, ini orang media nggak akan tahu sebetulnya bagaimana itu ceritanya Bu. Kok bisa? Karena begitu dilihat di data rumah sakit, kaki itu tidak pernah berobat. Kan nggak mustahil seorang manusia tidak sakit. Nah, saya ingin bertanya di depan Abu seperti apa? Kenapa sakit itu tetap di kamar menyendiri? Apa sih ceritanya? Boleh tahu nggak? Ya boleh. Biasanya, tapi ini kok umum ya, biasanya kalau ada pejabat sakit banyak yang nyumbang amplop gitu kan. Jadi sahabat mendingan ngumpet, jangan pernah amplop karena kita nggak tahu tuh uangnya apa gitu. Jadi ini mah kalau saya sakitnya ngumpet bukan sampai kita lucu. Kalau diterima apa sakit betul ya Bang? Bukan, jadi kalau jadi pejabat beda Pak. Kalau saya sekarang nih hari ini tiba-tiba datang, waktu itu Sule ya. Sule bisa ngasih duit 5 juta ke saya, aman Pak. Tapi kalau saya jadi pejabat, ada Bapak kasih duit ke saya 1.100.000, temuan Pak. Tapi kalau ngasih duit 900.000 aman. Jadi minimal 1 juta ke atas. Itu jadi temuan ya secara hukum. Belum lagi masalah yang sumbernya dari mana, termasuk naik haji aja saya dapat 300 juta.
tulis tiket dua sama istri. Saya bilang buat siapa nih? Kata siapa? Kenapa? Semuanya Tapi ini momen waktu ditawarin naik haji karena ya kamu gimana apa ibadahnya pakai begini. KPK aja pun sama. Jadi saya lagi ketemu di tour and travel baru, saya nangis, ya Allah, saya kangen Ka'bah, saya kangen Mekah. Tiba-tiba si yang punya tour travel ngasih saya tiket gratis. Saya laporkan ke KPK, dan kata KPK nggak boleh kalau hadiah itu gratifikasi. Akhirnya saya balikin. KPK-nya nelfon inspektorat kasih tahu, Pak, kata KPK boleh, tapi caranya Bapak pura-pura balikin lagi, terus pura-pura beli. Hah? Masa ibu udah pura-pura kayak awal tahu udah saya. Dan artinya KPK pun begitu. Ini Allah KPK sendiri yang bilang begitu. 11-12 ya Pak. Jadi susah. sisi manusianya. Karena sekarang ini memang di era hari ini adalah banyak pembenaran terhadap sebuah kesalahan. Saya dibilang bodoh, Bapak. Kemarin saya di baris krim, saya sampaikan saya disebut banci, saya disebut pengecut. Saya nggak marah, memang saya banci, memang saya pengecut, saya takut. Karena saya takut mengotori uang, mengotori tubuh istri dan anak saya dengan uang haram. Saya dibilang bodoh, memang saya bodoh karena saya nggak tahu cara korupsi yang halal. Karena bukan cara bodoh. Karena sekarang ya, banyak pembenaran dan kesalahan, nggak apa-apa nyolong, nggak dicolong, kita juga colong orang. Gitu Pak. Terus ada lagi ya udah mumpung kita lagi ada, tapi kita kan kayak Robin Hood aja, kita ada sebagian berarti kasih ke orang. Dan banyak pembenaran terhadap sebuah kesalahan untuk korupsi itu masih terjadi di kita hari ini. Bang, tadi Abang menyebut nama Sule. Saya pernah nonton di sebuah TV swasta, oleh host ditanya begini, Kang Sule, siapakah orang yang berarti dalam karir Kang Sule? Dan secara tidak secara spontanitas, Kang Sule menyebutkan bahwa Diki Chandra lah dibalik kesuksesan saya seperti ini. Itu artinya muridnya aja udah seperti itu, harta kekayaannya sekali konten ya, apalagi gurunya. Betul nggak? Enggak lah. Tiap orang rezekinya beda-beda. Jadi Sule Mail pernah protes sama saya. Jadi Maili itu supir anak saya Pak. Dia itu orang Aceh, supir anak saya yang mungkin kalau pernah dengar preman bukan kaleng-kaleng gitu kan, kalau bukan kaleng gitu ya. Itu supir anak saya. Dia pengen jadi artis, saya kasih tahu ke dia. Dulu Kidau, Dinamose, Sule, segala macam di rumah saya Pak. Mereka hidup biasa sampai akhirnya pada kaya. Nah saya ditegur sama Sule sama Maria, termasuk Maya datang-datang udah kaya raya, dia penghasilannya 600 juta per bulan. Pak, aku dapat uang 600 juta per bulan kan sekarang Pak. Dari mana? Ya itulah diajarin Bapak lah. Aku bermain itu Pak, bermain konten macam ini. Saya pastikan jadi endorse segala macam. Oh iya, ikutin Bapak. Iya Pak, bedanya cuma satu. Apa? Bapak gratisan aku dibayar Pak. Karena dia pakai manajemen, dia tegas. Bapak pakai saya, kalau saya foto aja bisa harus bayar. Kayak komen juga sama. Buat apa ini? Enak aja. Kalau udah pakai nggak mau deh. Gitu kan komen. Orang baik udah. Tapi dia buat komen foto dong sama keripik kentang saya. Tak dulu deh. Gitu kan. Enak aja yang dapat duit tadi ada gitu kan. Tapi itu profesional saya emang nggak bisa. Jadi kalau saya mah udahlah sama siapa aja turun. Karena saya di Garut ketika menjadi wakil bupati, saya menggratiskan UKM. Jadi siapapun UKM pakai saya silakan gratis kalau menjadi bidang iklan. Tapi kalau sudah kaya wajib bayar. Tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk komitmen wajib mengangkat anak angkat atau anak asuh UKM kecil minimal 2 atau 3. Jadi ada Garut muncullah sekarang muncul Cokodo, Coklat Sidoarjo Garut, muncul Dorok segala macam karena kita munculkan gairah silaturahim antar UKM. Itu yang kita lakukan, kita kerjakan. Kita juga melakukan pemberdayaan ekonomi berbasis pondok pesantren. Walaupun duitnya sempat ada yang bilang putih dicolong ya waktu itu, tapi kita konsepnya kita pikirin. Itulah kurang lebih. Oke Pak, selanjutnya gini, apakah sekarang selalu bekerja sama dengan rumah produksi pembuatan film yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, dalam ini Provinsi Jawa Barat, dengan kabayannya ya? Kenapa sih? Saya tahu lah, kebetulan saya juga dikenakan oleh Abah dengan produser yang bekerja tersebut, sangat ya tahu lah apa kondisinya seperti apa, tidak perlu dipublikasikan di sini ya.
Kenapa apa nggak kerjasama dengan rumah produksi swasta gitu ya? Itu ya saya yakin duitnya lebih banyak lah. Apa yang sebetulnya yang dipegang oleh Abah, prinsip apa yang dipegang oleh Abah terkait kenapa saya bentuk kerjasama dengan rumah produksi yang bersifatnya swasta? Masih saya Marapi Film masih. Kemarin saya syuting sama Screenplay, nanti tanggal 16 sama swasta juga. Jadi masih, kalaupun yang Bandung kemarin karena saya tertarik dengan kabayarnya. Tapi kalau pemerintah saya memang suka nolak. Kalau misalnya saya kan punya PH dulu, jadi PH saya diminta sama pemerintah untuk proyek, saya nggak mau karena bukan salah tapi saya nggak suka aja. Maksudnya gimana ya? Susah lah ngomongnya ya, begitulah pokoknya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi saya sempat ditawarin karena teman-teman saya banyak di pemerintah, di kementerian, kan nih ada proyek ini. Saya nggak tahu, nggak begitu suka. Kalau saudara kan nggak ada urusan, saya cuma kerja, dikasih honor saya jalan. Tapi emang konsep saya itu sama dengan, mungkin ada yang tahu Anak Jalanan, Anak Santri, Anak Langit, sinetron. Itu penulisnya adik kandung saya, Depol namanya. Itu Depol hampir mirip sama saya. Dia orangnya lempeng. Dia sarjana ekonomi di Perbanas Jakarta. SPKIP, SPKIP apa saya lupa. Perbanas. Tapi dia jadi penulis. Nah jadi penulis, saya tanya honornya berapa, nggak tahu. Jadi dia nulis seikhlasnya. Kenapa? Karena Mpi bisa nulis dikasih Allah. Mpi kan sekolahnya sekolah ekonomi, bukan penulis. Makanya kalau ada yang lewat, kan nulis ini ya, berapa honornya? Udah saya nulis aja, terserah bayar berapa. Jadi sampai hari ini begitu. Jadi dia nggak pernah tahu honornya berapa. Dibayar aja sama Hilman almarhum, dikirim. Ada aturan setelah Anak Jalanan yang lama, dia nulis Anak Santri, terus nulis Anak Langit. Tiba-tiba Hilman telepon, Pi, pas lagi nulis Anak Langit telepon, Pi, honor lu yang Anak Jalanan masih ada ternyata, maaf ya. Saya mah udah lupa Pak. Ya, udah dikirim, bisa kayak begitu. Itu lebih parah. Tapi ini saya menggambarkan bahwa adik saya aja bisa hidup tentram itu walaupun dengan kayak begitu. Sebetulnya bukan uang yang harus mengendalikan kita, tapi kita yang harus bisa mengendalikan uang. Kalau nggak kita menjadi stres. Banyak orang cepat botak, itu salah satunya itu. Ini salah. Oke. Tapi ada cerita soal botak kita. Jadi Pak Bupati marah depan lagi upacara marah. Saya tahu anggaran topi itu kan banyak saya kasih, tapi nggak pernah pakai upacara dipakai. Tolong minggu depan pakai. Udah minggu depannya Pak Bupati nggak datang. Saya mimpin upacara. Pas dia, bener PNS Garut luar biasa. Bupati suruh pakai topi, pakai helm. Akhirnya minggu depannya alhamdulillah pakai topi. Oke, siap. Mungkin kalau saya nanya tuh bosan nggak lah ya. Kalau lihat muka saya bosan. Kita buka aja sesi tanya jawab ya. Ustaz, berapa orang nih kira-kira? 3 orang dulu. Saya kasih pertanyaan buat Ikhwan, silakan yang mau bertanya. Yang jelas jangan nanya honor Abah ya. Oke, Ibu Haji, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nini dari Transfusi. Saya itu pernah mengikuti YouTube-nya Sule dan melihat wawancara Pak Niki saat mengundurkan diri ya saat itu. Dengan setelah mengundurkan diri itu keadaan ekonomi langsung drastis ya Pak, sampai anaknya sendiri tidak bisa terbayar sekolahnya, betul ya Pak. Nah itu bagaimana bisa melanjutkan hidup yang begitu sulit dari masa turun jabatan itu sampai dengan sekarang udah insya Allah udah stabil ya Abah. Nah itu bagaimana proses istiqomah untuk tidak istilahnya kan saya mengobarkan anak dan keluarga gitu, tidak memenuhi kebutuhannya dia untuk sekolah, memenuhi kebutuhan istri dan anak-anak seperti itu. Nah itu kan 2 pilihan hidup yang sulit ya, tapi istiqomah untuk mendapatkan ridha Allah. Nah itu bagaimana bisa
mempunyai iman yang kuat seperti itu. Mohon diberi. Langsung aja ya. Sebetulnya saya mengundurkan diri itu bukan cuma jadi wakil bupati aja. Saya mengundurkan diri dari lorong waktu. Pernah dengar mungkin ya? Lorong waktu saya harusnya lanjut, saya mundur. Saya pernah mengundurkan diri juga di sinetron suami aku dan dia, Putu Wijaya. Saya jadi suami peran utama. Saya pernah mengundurkan diri juga di TV Rindu Buat Ayah dari peran utama menjadi peran biasa. Jadi saya mundurin diri nggak cuma sekali, tapi semua ada alasannya. Kenapa saya mundurin diri di lorong waktu? Karena di episode berikutnya saya menikah dengan Sabrina. Ada pegangan tangan dengan cewek dan saya nggak mau. Saya juga nggak mau anak saya terbuka lihat, mamanya ada dua yang di rumah yang di Solo. Saya nggak mau, waktu itu kan masih kecil. Di TV Rindu Buat Ayah juga saya baca sebenarnya saya banyak terbuka sama salah seorang artisnya. Tapi yang peran berikutnya nggak ada, saya ambil yang ini. Jadi saya mundur itu lebih kepada hal itu, suami istri dan dia, apalagi itu saya punya istri terus ada selingkuhan dan banyak seperti itunya. Saya mencoba belajar menghindari. Pun termasuk ketika mengundurkan diri, saya nggak mau ceritain bagaimana, cuma kondisinya yang seperti itulah. Artinya kalau saya lanjut, waduh, saya udah gak punya uang. Tapi waktu itu si Akang sih berprinsip kepada dakul mau masih mengkodamu ada bil maksoli. Jadi menghindarkan diri dari keburukan lebih diutamakan daripada mengharapkan kebaikan yang belum tentu terjadi. Karena pada saat itu genting gitu. Iya. Jadi kalau sudah Vicky kamu mau masih mengkodamu jalan masalah ini yang saya ambil sebagai alasan atau dasar saya mengundurkan diri. Artinya kebaikannya apa? 2012 saya jadi Bupati Garut kalau saya mundur. Kenapa? Karena isunya atau ya begitulah, Bupati bla 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 bla. Udahlah, saya itu 2012 jadi Bupati. Mungkin itu bagi sebagian orang dianggap kebaikan sebagai satu hal yang baik. Orang pada pengen jadi bupati, saya malah enggak, gitu kan. Karena saya masih menghormati dan menghargai Bupati Kak Aceh. Ente masih punya harapan, asal benahi dulu sikap, benahi dulu ini segala macam. Dia nurut, oke saya mundur. Karena kalau saya nggak mundur, ente yang jatuh, saya jadi bupati. Saya nggak mau kayak gitu. Saya pengen melindungi ini, kayak itulah kurang lebih. Nah, terus tadi pertanyaannya ya, saya mundur kesekian kalinya Bu ya. Terus bagaimana kalau saya bisa istiqomah? Intinya sebetulnya adalah cinta sama istri, sama anak. Kalau saya nggak cinta sama istri sama anak, saya sih udah apa aja. Saya ada di sponsornya pejabat Pak, miliaran, jadi banyak pejabat itu disponsori perusahaan-perusahaan, ngasih saya 11 miliar. Udah masih segala macam. Cuma saya bertahan jalan hidup apa adanya. Bahkan ada gubernur yang nyuruh anak buahnya 7 orang ngasih saya job proyek iklan itu sama placement kurang lebih 8 miliar. Data kalau nggak syuting, saya bilang saya cuma dari yang 200.000, tapi saya tolak kalau wajib saya jalan kayak begitu dan kenapa? Kuncinya adalah saya istri dan anak. Kenapa saya istri dan anak? Saya takut karena saya pengecut tadi kan saya pengecut itu, saya takut di akhirat ditanyain istri sama anaknya dikasih makan apa nih jadi begini, mau dibilang itu saya takut dibilang ngomong apa saya entar, itu yang saya takut. Jadi ada dasar takut juga karena rasa takut saya akan Allah itu juga yang membuat saya menahan untuk hal-hal tertentu. Jadi kuncinya saya sekarang lagi belajar ke anak-anak untuk semakin takut sama Allah. Kalian harus berani menghadapi apapun, fight seperti apapun, karena di Garut saya sempat jebetin preman 2, masukin ke WC 1. Jadi orang KPK pernah bilang begini Pak, aku dikirim ke Medan, capek aku, banyak kali katanya preman di Medan. Akhirnya dia dikirim di Garut, pulang lagi dari KPK. Aku bilang, kalau aku bilang Medan banyak preman, sekarang aku berani bilang Medan gak ada apa-apa dengan Garut. Sampai begitu Pak, karena preman itu tidur di di pendopo, di Pemda, begini apa? Preman segala macam yang di TPI Fighting Champion itu, bodoh geli juga. Itu anak buahnya Pak Agus yang saya cerita tadi, yang ternyata jadi besar saya. Aman, alhamdulillah. Jadi saya berani di WTS Pak, wartawan atau surat kabar itu berani mau bupati lewat nih, ceng,
besok Pak di Garut Pak. Itu kejadian PNS bawa nih PNS Bupati Telat aja PNS Pak. Nggak ada di tempat saya, cuma di Garut kayak gitu. Makanya luar biasa gitu kan. Tapi ilmu yang banyak buat saya, buat istri, jadi pelajaran. Saya diancam dibunuh waktu itu sama istri saya. Jadi saya sekretaris, sama saya diancam dibunuh. Banyak ancamannya karena saya nggak boleh ngebongkar itu, ngebongkar ini segala macam. Termasuk penambangan di Garut kan banyak dari jenderal-jenderal, termasuk menteri, salah satu menteri yang pernah ada kemarin juga sempat ngancam saya. Sisi lompong aja, alhamdulillah sekarang sehat-sehat aja. Sebenarnya nggak apa-apa mah betul lancar aja. Dan istri saya itu sempat deg-degan, sempat ketakutan. Bahkan anak saya nomor 3 bilang, pokoknya papa nggak boleh nyalonin lagi, pokoknya segala macam. Dan saya juga nggak nyalonin Bu. Takutnya, Diki Chandra punya sahabat politik. Saya nggak suka nyalon. Saya nyalonin itu nolak udah Pak Aceh telepon sekali tolak, 2 kali tolak, ketiga kali datang saya tolak. Nggak pulang-pulang, bingung. Saya ajak makan di rumah makan Nyiting Cilengsi, enak tuh di situ. Saya ajak makan biar dia ngantuk terus pulang. Ternyata nggak pulang-pulang, aku jam 12 malam. Astagfirullah, akhirnya saya tanya istri, tanya ibu, sudah Allah, ya udah ayo kita. Itu awalnya saya nyalon. Jadi bukan saya yang pengen, enggak. Dan akhirnya pemikiran saya waktu itu, oke lah kita kasih pembelajaran pada partai di Garut pada saat itu nakal-nakal partai Pak. Mungkin di sini ya, di sana nakal-nakal pembelajaran pada partai Garut kita tampar dengan independen. Dan akhirnya berhasil kita tampar partai-partai besar itu kalah sama saya yang kecil. Nggak bikin baliho, nggak bikin spanduk, nggak bikin kaos, nggak punya apa-apa. Kita tidur, saya tidur di mobil, saya tidur di musola. Saya lebih banyak mendengar dan saya nggak pernah pilih saya nggak pernah Bu, karena hadisnya sahih dari hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa barang siapa yang mengejar jabatan maka dia akan bertemu dengan penyesalan di akhirat nanti. Makanya saya nggak pernah pilih saya nggak pernah. Dan saya dimarahin sama tim sukses. Kenapa? Enggak, saya nggak mau. Sukses ya. Kalau tim sukses boleh. Ya, tapi kalau saya nggak boleh, saya nggak mau. Saya pilih saya, coba saya. Saya hanya datang untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan dan menyampaikan apa yang menjadi perencanaan saya, janji-janji saya dalam visi dan misi. Karena janji-janji visi dan misi ini akan saya rangkum menjadi bagian daripada RPJMD. Dari RPJMD saya akan pecah jadi RKPD, rencana kerja perangkat daerah tahunan. Dan ini harus selaras dalam RPJP. Nah hari ini hampir pembuatan visi misi kepala daerah jarang ada yang berpatok pada RPJP. Makanya Indonesia sakit pembangunannya bohong doang, harusnya setiap calon tahu RPJP, bikin visi misi berbasis RPJP. Baru pembangunan akan berkelanjutan. Jangan sampai pembangunan ini bupatinya beda, wajahnya beda, ditinggalin nanti muncul yang baru. Ini yang terjadi. Ini yang tidak sehat. Tapi ini harapan aja dan saya masih cacat celutuk di media di medsos karena saya cinta sama Indonesia. Walaupun resikonya saya sempat ditegur bahkan disuruh tanda tangan cinta NKRI segala, nggak apa-apa. Saya pernah gitu kepolisian. Jadi mari ya Pak, suruh cinta NKRI. Padahal saya cuma ngasih tahu bahwa ayo cintailah ini dengan mulai melakukan segala sesuatunya karena Allah dan sesuai dengan cara yang benar. Oke, terima kasih banyak. Ya satu pertanyaan saya nih Pak, ketika mundur dari pejabat tadi ya, itu istri komplain nggak? Soalnya di mana-mana suami itu justru banyak karena istri justru melakukan tindak korupsi, karena istri banyak melakukan penyelewengan dan seterusnya. Tapi justru Abah Diki ini istrinya gimana nih sampai bisa seperti ini? Ya, jadi awalnya protes dan saya bertanya kepada beliau apa alasan yang mendasari sampai ingin mundur gitu dari kepemimpinannya. Karena pada saat itu saya memang lagi dekat-dekatnya dengan masyarakat, saya sering berkegiatan sosial dan sering kasih pengarahan dan keliling gitu ya dari kecamatan ke kecamatan, bikin program-program yang berkesinambungan yang bermanfaat untuk masyarakat kemampuan saya. Pada saat itu saya anggap pengen mundur, bayang dong gimana gitu rasa penasaran saya, rasa sakitnya saya. Tapi pada saat itu saya berusaha untuk itikaf, untuk muhasabah, untuk istikharah kepada Allah. Apa nih Allah rahasia apa yang Allah akan berikan gitu? Kenapa suami saya sampai memutuskan seperti ini? Begitu. Jadi
Akhirnya ya sudah, saya yakin dan percaya bahwa apapun yang suami saya putuskan itu yang terbaik bagi saya. Gitu. Jadi itu sih. Alhamdulillah ya. Pada istri saya itu tercatat dia dapat penghargaan piagam sarjana rencana sosial kebaktian sosial. Di Garut itu ada pahlawan nasional namanya Alas Meningrat yang membuat buku cerita Erma dan Warna Sari Jilid 1 Jilid 2 itu nggak pernah ditemukan oleh istri saya, sangat dekat di masyarakat, bahkan pejabat-pejabat mengakui bahwa susah ngikutin istri saya. Istri saya itu kalau ada bencana alam kemanapun juga dia putar, mayat aja dia berani hadapin, segala macam di Cibalong segala macam, saking dekatnya masyarakat. Makanya wajar yang paling terpuruk ketika saya mengundurkan diri itu adalah istri saya, karena dia sangat dekat masyarakat. Cuma alhamdulillah Allah, saya nggak berani ngomong banyak istri saya alasannya apa segala macam, enggak, biar Allah yang menjelaskan. Saya menjelaskan apa adanya dan ternyata Allah membantu saya untuk meluluhkan hati istri saya yang tadinya nggak setuju saya mundur. Alhamdulillah sekarang saya masih ya paling cuma sebulan lah ke kamar dikunci gitu, jadi malam Jumat sorangan. Jadi nanti alhamdulillah malam Jumat malam kami sama Prabu buka kamar. Ya alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini kita banyak belajar dari beliau. Justru sebenarnya sedih komplain apa ya? Justru orang-orang seperti apa ini yang dibutuhkan di negeri ini, betul? Allahu Akbar. Orang-orang jujur, orang-orang soleh, orang-orang yang tahu mana benar, mana salah, mana yang halal, mana yang haram, itu justru dibutuhkan di negeri ini. Mudah-mudahan nanti mau nyalon lagi. Tapi jujur ya. Baik, satu pertanyaan lagi dari Ikhwan deh. Dari Ikhwan ada? Kalau tidak ada, insya Allah di closing ini akan ada satu adegan di sinetron terbarunya yang akan dipraktekkan oleh Abah Diki Chandra, Umi Rani Permata, dan juga Kang Asep Ridwan. Ya, beliau kemarin bikin film FTV, ya insya Allah tayang nanti di TVRI Nasional. Ya tanggal 9 ya. 16 April. Yang punya TV nggak? Berarti yang nggak punya sama kayak saya nggak punya TV, belum dapat dari Mas Suraya. Bentar ya. Baik, silakan Pak Asep. Ya. Oke, kemarin saya didaulat oleh Abah supaya bermain film. Nah sekarang saya sebagai sutradara ya Bang, Abu sebagai pemain saya dan saya undang asisten Bok. Kebetulan Abang juga bawa asisten sutradaranya. Dulu saya juga kemarin dikerjain oleh dia, ya. Sekarang dia jadi remote ya. Saya sebagai sutradara. Oke, ayo Bok. Nanti asistennya Bok ya. Oke. Nggak mau dia salah kostum. Oke, sini. Saya sutradaranya Bang. Malu dia. Kalau tema silakan Abah ya. Ya saya sebagai di sini sebagai sutradara punya wewenang penuh. Abah kurang aktingnya kurang bagus saya cut ya. Siap Bang? Oke. Apa ya? Bingung kalau dadakan ya. Laptopnya. Kali ini saya biasanya di TikTok sama Smack suka bikin berdua zaman dulu. Oke. Kali itu yang kita mainin ya, tapi lebih ke hiburan aja. Oke. Tolong yang mau video silakan ya. Kamera action. Neng kentut ya. Enggak. Bau deh. Itu boleh. Kamunya kurang greget kamu. Greget ya. Kurang greget. Nah, coba. Siap kamera action. Neng kentut ya. Enggak. Neng bau. Itu boleh. Enggak. Jujur aja Neng, aku cinta walaupun Neng aku. Berarti Neng jujur. Neng nggak tentu tahan. Neng Oke. Nih ya, yang jomblo sekali lagi yang
asli ya, saya melihat sendiri apa kalau diskusi dengan Abu tuh bahasanya tuh lemah lembut. Nah, beda dengan saya. Nih. Kalau beliau enggak. Hah? Jadi lemah lembutnya kelihatan banget. Saya jujur aja, iri juga dengan keadaan rumah tangga beliau ya. Dan saya juga harus jadi contoh buat kita semua agar selalu mengikuti hal-hal positif dari beliau. Oke, itu aja Ustaz Iman. Mungkin sebagai closing harapan buat kalau yang sudah muslimah meramaikan masjid ya, harapan dari Abah seperti apa? Mudah-mudahan Abah juga nggak bosan ya Abah kesini ya. Oke, Bapak silakan sampaikan pesan-pesan kita semuanya, Pak. Ya, kalau dari saya, hati-hati dengan niatmu karena niatmu akan menjadi pikiranmu. Hati-hati dengan pikiranmu karena pikiranmu akan menjadi ucapanmu. Hati-hati dengan ucapanmu karena ucapanmu akan menjadi tindakanmu. Hati-hati dengan tindakanmu karena tindakanmu akan menjadi kebiasaanmu. Hati-hati dengan kebiasaanmu karena kebiasaanmu akan menjadi karaktermu. Hati-hati dengan karaktermu karena karaktermu akan menjadi sifatmu. Dan sifat inilah yang menjadi salah satu kunci sukses untuk kita berkehidupan. Gitu. ini apa Bu? Tadi ada karyawan bisa hadir. Cuman tolong sampaikan, saya jangan sebut namanya, tidak bisa hadir sebagai rasa terima kasih. Ini dari personal Bu. Kalau dari panitia akan ngasih apa-apa. Ini tolong diterima ya dari hamba Allah, dan mohon maaf tidak bisa hadir katanya ada urusan ya buat apa dari panitia, dari kawan-kawan, alhamdulillah. Oke, di closing oleh Ustaz Iman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi hari ini kita banyak belajar dari beliau, walaupun mungkin segmennya hanya berupa talk show, tapi dari kilas-kilas apa yang beliau sampaikan, sungguh kalau saya pribadi banyak belajar teman-teman semuanya tentang kejujuran, tentang rendah hati, tentang sabar, dan tentang yang utama dari kita semua wajib pelajari adalah ikhlas. Dan yang terakhir adalah bagaimana Abah Diki Chandra ini menjaga apapun yang masuk ke dalam tubuh anak dan istrinya, karena kata Rasulullah, kullu lahmi nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih cocok di tempat tinggalnya. Waliyadzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Dan beliau memberikan contoh kepada kita bagaimana caranya agar setiap yang dihasilkan adalah dari jerih payah tangan sendiri, dan itu dari cara yang halal dan baik, halal dan thayyiban dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mencontoh menjadi karyawan yang jujur, siap? Menjadi karyawan yang baik, siap? Menjadi karyawan yang taat aturan, siap? Menjadi karyawan yang tidak merokok toilet, siap? Saya ini banyak pengunjung rokok di toilet soalnya. Ya, jadi tolong untuk teman-teman semuanya, mari kita jalankan aturan sebaik mungkin, karena ada aturan yang mengatur kita. Insya Allah kalau aturan itu dilaksanakan dan kita patuhi, akan jadi kebaikan buat kita semuanya. Pelajaran terpenting yang disampaikan Abah Diki Chandra dan Umi Rani kepada kita semuanya adalah bagaimana supaya hidup harmonis. Ternyata kita harus sama-sama berbagi rasa, sama-sama berbagi cerita, sama-sama saling mengerti, sama-sama saling memahami. Umi Rani memahami kondisi Abah Diki Chandra dan justru menyelamatkan kehidupan beliau berdua. Sempat terpuruk, tapi alhamdulillah Allah mengangkat derajat orang-orang yang sabar dan orang-orang yang senantiasa menjaga ifah, menjaga kemuliaan dirinya untuk senantiasa berbuat jujur, berlaku jujur, dan ditanamkan dalam hatinya rasa ikhlas kepada Allah SWT. Alhamdulillah banyak pelajaran. Hatur nuhun Abah Diki Chandra dan Umi Rani Permata. Semua pelajaran yang dapat diberikan kepada kita hari ini mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.